Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Semoga pelajaran hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kalian dapatkan hari ini nanti betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Amin Allahumma amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir alaina futuhal arifin min hikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna qad istawda'na kama allamtana fardh ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma alimna ilman na'rifu bihi awamira wa na'rifu bihi nawahiya warzuqna Allahumma balaghata fahmi nabiyyi wa rasulata ilil mursalin wa syura'atil hadil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma min nuril ilmi wa syura'atil fahmi wa rijna min dhulumatil wahmi wa qarana aqlama rahmatik wa alimna asyrarika ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya akan Pak Guru absen. Adrian Maulana Ibrahim, Ahmad Maula Syifa, Akbar Sunaryo, absen. Ali Imran, Anita Vitasari, Elivia Tia, hadir. Evi Fatmawati, absen. Nur Laili, Putri Puspitasari, Rahimatul Hasanah, Rudi Febriansa, Salwa, Sandy, Siti Zuleha, Zakiyatun Nadifa, Zulfa Mumtaza. Ini ada beberapa anak yang absen ini. Masih sakit? Berapa kali tidak masuk? Baru ini. Kita lanjutkan materi kemarin, ya. Minggu kemarin aku sudah menyampaikan kepada kalian berkaitan, kita membahas berkaitan sifat-sifat wajib Allah. Sifat-sifat wajib Allah ada 20. Dibagi menjadi berapa kelompok? 4. Yaitu yang pertama nafsiyah, yang kedua ma'ani. Bahas kira-kira apa saja sih sifat mustahil dari Allah tersebut. Kemudian nanti kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau Allah memiliki sifat mustahil, kenapa sampai Allah memiliki sifat mustahil? Karena juga ada sifat wajib 20. Dan sifat mustahil ini juga wajib ada. Ada sifat wajib 20, ada sifat mustahil juga 20. Ini sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini sudah siap belajar ya? Masih semangat? Walaupun kondisi seperti saat ini, kita harus tetap semangat dalam belajar. Tidak boleh kendor, semangat harus. Karena
barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan akan terpenuhi insyaallah. Jadi harus bersemangat betul. Tadi pagi sudah niat belum dari rumah? Ya. Harus niat. Kalau belajar harus niat. Yang pertama niatnya harus sungguh-sungguh hadir di madrasah, niat betul thalabul ilmi. Kemudian berkaitan tujuan pembelajaran hari ini, ya. Peserta didik dapat memahami pengertian sifat mustahil bagi Allah. Kalian harus tahu sifat mustahil itu apa sih? Nah, ini harus tahu. Kemudian yang kedua, menyebutkan dalil. Nah, dalilnya ada yang berhubungan dengan pengertian sifat mustahil bagi Allah dengan baik. Jadi tahu dalilnya, tahu pertama pengertian dari sifat mustahil. Yang kedua, tahu dalilnya. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan menggunakan metode discovery learning. Dengan metode ini kalian dapat menemukan, ya, dapat menganalisis sifat mustahil bagi Allah. Apa saja sih sifat mustahil bagi Allah itu? Yang 20 tadi yang seperti kalian sampaikan, yang aku sampaikan ada 20 tadi. Apa saja kira-kira? Bisa dianalisis. Kenapa sifat wajib ini memiliki sifat mustahil seperti ini? Analisis dengan baik. Kira-kira sesuai tidak? Nah, kalian analisis dengan betul. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik dapat memberikan contoh sifat mustahil. Kira-kira dari sifat mustahil itu ada contoh-contohnya ada yang konkret kalian ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih gambaran. Contoh sifat mustahil wujud apa? Ada. Adam artinya tiada. Kira-kira kalau Allah ini tiada, ya, kalau Allah ini tiada, alam dunia ini ada tidak? Tidak ada. Karena dia yang menciptakan. Makanya itu disebut dengan sifat mustahil. Nanti berikan contoh-contoh dalam kegiatan diskusi kalian. Mau satu ya? Bagi belakang. Kemudian kelompok 2 ini bisa dibagi ke belakang. Nanti kalian diskusi bisa berhadapan juga bisa. Ini bisa nanti berhadapan. Nah, ini nanti dari masing-masing kelompok. Dari masing-masing kelompok ini nanti menyebutkan tentang pengertian sifat mustahil bagi Allah. Ya, dari kelompok 1 sudah dibagi tadi, ya, sudah dibagi kelompok 1 apa saja. Kemudian kelompok 2 juga, dan kelompok 1 kelompok 4 juga. Yang dibahas adalah pengertian sifat mustahil bagi Allah. Kemudian yang kedua menyebutkan dalil yang berhubungan dengan pengertian sifat mustahil bagi Allah. Kemudian yang ketiga menganalisis sifat mustahil bagi Allah. Kalian analisis kira-kira sifat mustahil bagi Allah itu apa saja dari bagian kelompok masing-masing tadi. Kemudian setelah selesai nanti presentasikan, ya, di depan, presentasikan kalian hasilnya bagaimana. Nanti yang lain mengamati, mendengarkan, dan juga nanti menanggapi dari hasil diskusi dari temannya. Terus saya kasih waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi, bisa langsung berhadapan ke sana. Yang artinya Allah tidak memerlukan yang lain. Allah mampu mewujudkan dan mengatur segalanya secara sempurna tanpa bergantung kepada siapapun. Allah menciptakan semesta alam ini tidak membutuhkan orang lain untuk membantunya. Sifat mustahil bagi Allah, qiyamul lidayri, juga diterangkan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 111. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perwakilan dari kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Dari kelompok 2. Perkenalkan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menghadap ke sana, kepada temannya. Nah, sana Bapak. Nah, ini dari sini. Nah, tidak apa-apa. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan sifat mustahil bagi Allah, ta'adud, ajzun, jahlun, karolah, jahlun, dan nomor. Sifat Allah ta'adud yang artinya berbilang, sifat mustahil Allah ajzun yang artinya lemah, sifat mustahil Allah karolah yang artinya terpaksa, jahlun bodoh, mautun mati. Ta'adud berbilang, lawan kata dari wahdaniyah yang berartinya tunggal. Allah itu Maha Esa, tidak mungkin berbilang atau berjumlah lebih dari satu. Allah tidak memiliki sekutu, tidak beranak dan tidak diperanaki. Bukti keesaan Allah tertuang dalam kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah dan juga dalam surat Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang selanjutnya mautun, mati. Lawan kata dari sifat wajib Allah hayat yang artinya hidup. Allah tidak akan mati. Dia bersifat kekal, terus-menerus mengurus makhluknya tanpa tidur dan tidak letih sekali sedikit pun. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk, tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi dan tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ini dalam ayat kursi ya, Al-Baqarah ayat 250. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Kemudian ya, tadi sudah disampaikan dari penjelasan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sangat luar biasa ya. Kalian sudah mendengarkan, memahami, bahkan menelaah sendiri, menganalisis sendiri berkaitan dengan sifat-sifat mustahil bagi Allah. Itu sudah kalian tuangkan dalam RKPD yang guru sampaikan ya? Ya. Nah, itu dikumpulkan RKPD-nya. Dikumpulkan. Itu berkaitan dengan sifat-sifat mustahil bagi Allah. Dari kesimpulan materi yang tadi sudah kalian sampaikan, sudah kalian diskusikan bersama, tadi ya sudah kalian pahami berkaitan dengan sifat mustahil. Yang pertama tadi dari kelompok 1 ya, membahas berkaitan Adam, Hudud, Fana, dan Mumasalatu lil hawadisi sama Yamuhu Biwairihi. Ini Pak Guru beri penguatan sedikit berkaitan dengan sifat-sifat mustahil ini.
Jawab tadi saya sampaikan bahwa Allah tidak mungkin memiliki sifat-sifat ini. Kenapa tidak mungkin? Contoh dari Adam, tiada. Tidak mungkin Allah ini tiada. Sudah disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 24. Tidak mungkin Allah tiada. Allah pasti ada. Salah satu bukti Allah itu ada adalah adanya langit dan bumi, adanya kita semua sebagai makhluk Allah. Kalau tidak ada, tidak mungkin Allah menciptakan kita semua. Contoh, meja ini ada karena ada apa? Ada yang membuat. Siapa yang membuat? Tukang. Jadi ada baru diciptakan. Tidak mungkin tidak ada. Kemudian yang kedua berkaitan dengan wujud baru. Masa Allah baru, ya baru ada. Terus kapan adanya kalau baru? Kan tidak mungkin. Ya, sebelum kita ada Allah sudah ada. Ya, ini tidak mungkin baru. Karena apa? Di sini sifat wajibnya apa? Terdahulu. Sebelum ada makhluk Allah sudah ada. Tidak mungkin baru. Kalau kalian baru dilahirkan, tahun berapa kamu lahir? 2004. Ya, baru dilahirkan tahun 2004. Sebelum 2004 kalian tidak ada. Kan gitu. Berarti kalian termasuk baru karena meja ini ada. Kapan diadakan? Tahun 2015. Baru dibuat tahun 2005. Nah, tidak mungkin. Kemudian berkaitan dari kelompok 2 tadi, ya, adud, ya, lebih dari 1. Kira-kira kalau Allah ini lebih dari 1, gimana keadaan dunia ini? Pasti kacau. Contoh, Allah mau menciptakan sifat, yang satu mau menciptakan hidungnya bangir, yang satu mau menciptakan hidungnya karena lebih dari 1, kan repot. Tidak mungkin Allah itu lebih dari, mustahil bagi Allah, ya, lebih dari 1. Kenapa? Wahdaniyah, Esa, ini satu. Dalam Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu 1. Tidak mungkin lebih dari 1. Ya repot nanti. Satu minta hujan, satu minta panas. Rembukan akhirnya hujan panas, kan enggak? Ya. Kalau 1 berkehendak semaunya, ya, kesukanya karena berkuasa, dan 1. Kemudian, ya, lemah, ajzun, lemah. Tidak mungkin lemah. Kalau lemah tidak mungkin menciptakan alam semesta seisinya ini, tidak mungkin. Ya. Kenapa? Qudrah maha kuasa. Ya. Kemudian, nah, yang terakhir dari kelompok 4 tadi, ya, kaunu ama, zat yang buta. Tidak mungkin, ya, Allah ini buta. Ya. Kalian bisa bayangkan kalau kita sendiri buta, kita tidak mengetahui, oh ini siapa, tidak bisa melihat ini apa. Kalau kita sendiri loh ya, kalau bayangkan kita buta, kita tidak buta, kalian apa? Menjauhkan mata lah. Kira-kira yang ada di depan kamu apa saja, tidak bisa melihat, tidak bisa menyebutkan, bahkan kesulitan dalam menghitung, karena kita tidak melihat. Kalau Allah memiliki sifat buta, mustahil Allah bisa menciptakan dunia ini. Ya, mungkin, ya, karena Allah adalah kaunu basirun, keberadaannya melihat. Kemudian yang terakhir ini adalah mutakaliman. Ini kalau sifat wajibnya mutakaliman, sifat mustahilnya adalah kaunu kama, artinya apa? Zat yang bisu, tidak mungkin. Kenapa? Karena mutakaliman berkata-kata, berfirman, ya. Itu beberapa hal yang kita bahas berkaitan hari ini tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah. Kalian juga harus hafal sifat wajibnya, kalian sudah hafalkan. Kemudian juga sifat mustahil ini juga kita hafalkan bersama, kita pelajari bersama. Hari ini sudah kita pelajari. Semoga ini dikaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Ya, kalian dapat mengambil hikmah dari pelajaran hari ini.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Itu cukup hari ini untuk pelajaran hari ini ya. Kemudian nanti berkaitan tugas ya. Itu ada uji kompetensi 2. Nah, itu kalian kerjakan nanti berkaitan dengan sifat-sifat wajib Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Ini nanti kira-kira ada kenaikan enggak pengetahuan kalian dari minggu pertama sampai dengan minggu kedua ini berkaitan dengan sifat-sifat bagi Allah. Ada sifat wajib dan sifat mustahil. Nah, itu hari ini marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik, segala aktivitas kita mendapat ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, doa pulang. Yuk, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian. Minta maaf. Walaupun ya sebelum saya tutup ya jangan lupa nanti masker tetap dipakai jalan ya, satu jaga kesehatan dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.